ada Kak Jati, Pak, yang dalam raker itu ngomong pakai bahasa Sunda. Percuma rakyat mengembar-gemborkan toleransi lalu persatuan. Wakil rakyat negara rasis gitu. Lagi pula di dalam sebuah rapat itu juga banyak yang memakai istilah dalam bahasa Inggris atau bahasa daerah lainnya. Tentunya tidak keseluruhan rapat itu berbahasa Sunda, saya yakin. Tapi pada saat idiom Sunda ini muncul, kenapa mesti dikritik? Kalau yang berbahasa lain tidak. Komplak siapa? Ganti, Pak. Lagi pula kalau kritik memang tidak apa-apa, tapi ini malah minta diganti katanya. Jangan-jangan ini mah by order. Jangan lupa, Anda itu wakil rakyat. Aing, anjir, rakyat nama aing sete. Oke, itu yang pertama soal penambangan. Yang jelas saya menolak penambangan kalau misalkan penambangan itu harus merusak lingkungan, apalagi merusak hutan, gunung, dan lingkungan sekitar. Dan yang keduanya adalah masih berkaitan, yaitu pembangunan. Jadi kita tahu ya, yang pertama adalah jadi kasusnya adalah ada anggota DPR yang menyinggung pada sidang, yaitu kejadiannya adalah Kejaksaan Tinggi ngomong bahasa Sunda ke ketuanya, dan kebetulan mungkin orang Sunda juga. Dan tentunya kita tahu siapa orangnya yang menegur atau yang keberatan. Kalau protes sih mungkin masih wajar ya. Misalkan protesnya, tolong jangan menggunakan bahasa daerah. Kita orang Indonesia atau mungkin di sekitar sini bukan orang Sunda semua, jadi usahakan untuk bahasa Indonesia. Nah mungkin tegurannya seperti itu sih, oke ya, nggak apa-apa ya, sepakat ya. Tapi yang jadi salahnya itu, kenapa protesnya harus memecat atau mengganti orang tersebut yang ngobrol bahasa Sunda? Kenapa harus minta diganti ya, atau mungkin kasarnya dipecat? Kan itu salah juga kan, keberatannya terlalu berlebihan, dan akhirnya warga Sunda termasuk saya sendiri tersinggung juga kan. Negur sih negur ya, cuman biasa aja dong yang seperti itu ya. Jadi viral lah, dituntut lah agar anggota DPR ini, dan tentunya di partai apa pastinya teman-teman juga tahu, agar dipecat dari status anggota DPR. Dan ada kasus juga yang sama mengenai partai lain, yaitu partai yang oposisi tentunya. Dia mengatakan atau lokasi tersebut adalah tempat jin buang anak. Dan itu viral juga, banyak yang protes juga, banyak yang mungkin merasa sakit hati juga akibat pernyataan itu. Dan perbedaannya adalah hanya satu. Yang satu berasal dari oposisi, partai oposisi, dan yang satu lagi ya tentu saja berada di partai yang berkuasa sekarang. Dan yang dari partai oposisi, pelakunya yang ngomong tempat jin buang anak itu kabarnya sih sudah ditahan katanya. Cuman yang satunya lagi nih kok berbeda gitu. Yang satu lagi malah kasusnya itu malah ditutup. Nah itu yang kedua. Dan yang ketiganya adalah ya itulah. Jadi sekarang itu kita mendekati bulan Ramadan, yaitu bulan suci Ramadan, yaitu bulan puasa. Tiba-tiba ada Omikron ya, virus varian terbaru dari COVID
dan otomatis ya hampir sama seperti sebelum-sebelumnya, yaitu ada pembatasan. Dan ternyata yang bikin anehnya itu apa? Kenapa sih kok mendekati bulan puasa tiba-tiba virus ini ada, atau mungkin kata seseorang menjadi booming gitu, dan akhirnya ada lagi PPKM level-levelan, level 1, level 2, level 3. Dan yang katanya kabarnya sekarang ini sudah level 3. Ya seperti biasa, umat Islam untuk sholat harus berjarak lagi, dan kita tidak tahu ya nanti lebaran bisa pada mudik lagi atau enggak. Nah, dan yang anehnya, kenapa perayaan yang sebelum-sebelumnya, yaitu tahun baru dan yang kemarin Imlek, bahkan ramai-ramai ada perayaan barongsai di mall, tapi disangsinya itu hanya berupa hanya berupa teguran dan denda juga hanya 500.000. Itu untuk kasus yang desak-desakan di mall. Yang punya mall hanya didenda 500.000. Beda dengan yang sebelum-sebelumnya, ada berita yang viral itu tukang bakso menerima pelanggan makan di tempat didenda 5 juta. Berarti yang lebih kaya siapa nih? Pengusaha mall apa tukang bakso? Dendanya berbeda ya. Yang satu pengusaha mall 500.000 dan pedagang bakso 5 juta. Berarti lebih kaya tukang bakso dong ya. Oke, itu mungkin. Dan kasus-kasus ini hanya perbandingan ya, hanya perbandingan dengan kasus yang sama atau dengan kejadian yang sama yang sebelum-sebelumnya, apalagi lebih heboh lagi ya, yaitu menyangkut ulama atau habaib yang berkerumun kemudian didenda 50 juta, dan bahkan habaib tersebut sampai ditahan. Dan tentunya teman-teman pasti tahu habaib itu siapa. Dan sekarang juga kasus-kasus tersebut banyak yang dilanggar itu, atau mungkin banyak yang dilakukan oleh yang sekarang, tetapi kasusnya ya hanya selewat itu. Jadi tidak ada denda yang 50 juta dan juga tidak ada penahanan. Jadi kita tahulah hukum di negara kita itu yang sekarang itu seperti apa. Yang intinya yang dekat ke penguasa lebih aman. Jadi jangan terlalu kritis ya. Jadi kita cari aman aja lah. Oke, mungkin segitu aja lah. Intinya pemilu nanti ya, sekarang sudah 2002, 2 tahun lagi kita pemilu. Mungkin lahir di tanah Sunda, keturunan orang Sunda, orang tuanya Sunda, kakek buyutnya Sunda, dan Sunda itu berada di Jawa Barat dan Banten. Kita tahu anggota DPR tersebut berada di partai apa. Dan pemilu nanti, tapi itu terserah ya, kita jangan pilih partai tersebut. Intinya buat teman-teman, kita harus memilih dengan hati, jangan hanya sekedar opini dari media yang belum tentu benar. Jadi pemilihan nanti 2024 nanti kita pilih dengan sebaik-baiknya. Jadi yang mengatakan presidennya siapapun, kalau kita malas kita nggak bakalan bisa makan, ya memang itu benar. Tapi seorang pemimpin itu, apalagi seorang presiden, kebijakannya itu berpengaruh bagi orang banyak, baik itu pendukung, baik itu yang tidak mendukung. Jadi kebijakannya itu berpengaruh ke semua warganya yang ada di Indonesia ini. Oke guys, mungkin segitu aja. 2024 nanti kita jangan pilih yang warna merah, kita kosongkan suaranya terutama di Jawa Barat dan Banten.
kita sudah sakit hati karena ada kasus yang sama tapi penanganannya berbeda. Jadi itu saja yang menjadi acuan kita. Oke, mungkin segitu aja ya buat teman-teman sekalian. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan juga share. Ya mungkin segitu aja. Saya mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe dan juga yang sudah menonton, yang sudah nge-like. Semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sehat selalu, dan semoga rezekinya dilancarkan dan dimudahkan dari segala urusan. Oke, jumpa kembali di video-video selanjutnya, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Oke teman-teman, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa Jadi sehubungan dengan pernyataan saya dalam rapat kerja Komisi 3 dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, pertama-tama saya ingin sampaikan, saya tidak ada niat, tidak ada maksud, tidak ada tujuan untuk mendiskreditkan, untuk merendahkan keluarga kami dari suku Sunda, mendiskreditkan bahasa Sunda dan masyarakat Jawa Barat pada umumnya. Dalam rapat tersebut, itu ada 15 menit, justru saya bermaksud untuk mengingatkan, sekalipun ada posisi dan jabatan-jabatan strategis yang diduduki oleh keluarga kita yang bersuku Sunda di kejaksaan, itu bukan karena kedekatan berdasar suku, tapi berdasarkan kompetensi, kapabilitas. Ini yang kita coba. Makanya kalau dilihat betul, kan saya bicaranya Pak JA yang saya sayang itu 15 menit, semuanya itu kan isinya kan untuk kejaksaan semua, puji-puji semua, baik-baik untuk dari kejaksaan. Ya. Ini ada sedikit, saya katakan kritik, ada kajati. Itu hanya bicaranya orang Sunda. Kenapa? Ada pimpinan di kejaksaan, ya, yang saya bicarakan terhadap Jaksa Agung. Itu kan sangat relevan di rapat kerja dengan Komisi 3. Tapi saya tidak mau memperpanjang dan membuat ini semakin kita jadi tidak enak satu keluarga. Saya mohon maaf atas pernyataan atau pertanyaan saya tersebut, dan kami juga memastikan tidak ada niatan sedikit pun untuk merendahkan, menyakiti hati keluarga kami yang bersuku Sunda. Pak, nggak mau, ujuk-ujuk mau, ujuk-ujuk. Wilujeng enjing kumaha damang dijieuk sing kuring ngaros kumanina. Have a nice and lovely day. Hatur nuhun. Hatur nuhun. Have a nice and lovely day. Hatur nuhun. Hatur nuhun.